Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari searching. Searching ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sequential search dan binary search. Untuk sequential search ini dibagi menjadi dua, yaitu unordered dan ordered. Yang pertama yaitu yang unordered. Unordered ini ciri-cirinya, unordered ini datanya tidak terurut. Data yang nantinya ingin dicari apakah K ada data itu, tapi data tersebut tidak dalam keadaan terurut. Untuk pengecekannya dimulai dari indeks ke-0 sampai data terakhir, sampai indeks terakhir, atau ketika data itu sudah ditemukan. Untuk waktu komputasinya, untuk waktu pencariannya akan cepat bila kebetulan data yang kita cari itu berada di indeks awal. Untuk yang kedua yaitu ordered. Seperti namanya, ordered itu adalah data sudah dalam keadaan terurut. Untuk pengecekannya sama dengan unordered, dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir atau ketika data tersebut sudah ditemukan. Pencarian juga akan berhenti ketika data lebih besar nilainya daripada K. Misal di suatu indeks tertentu, di indeks kedua misal, kita lakukan pencarian K dan data yang berada pada indeks kedua. Tapi data tersebut tidak sama dengan K dan data tersebut lebih besar dari K. Maka otomatis pencarian juga akan berhenti. Kenapa? Karena data-data yang berada pada indeks seterusnya itu juga akan lebih besar dari K. Jadi jika data lebih besar dari K, otomatis kan tidak sama dengan K. Untuk yang binary search, ini ciri-cirinya data dalam keadaan terurut, sama dengan ordered. Binary search, datanya juga harus dalam keadaan terurut. Untuk daerah pencariannya, untuk binary search, kalau tadi unordered dan ordered itu sama-sama dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir atau data sudah ditemukan. Tapi kalau binary search, daerah pencariannya dibagi menjadi dua. Dengan membagi daerah pencariannya menjadi dua, pembagiannya yaitu kita cari indeks middle-nya. Kemudian untuk pengecekannya apakah sama dengan K, apakah K ada di dalam kumpulan data tersebut, yaitu yang pertama kita lakukan kalau di binary search, kita lakukan pengecekan apakah K ini sama dengan data yang berada di indeks middle, berada di indeks tengah. Jika sama, maka yang ditentukan adalah indeks middle-nya. Tapi kalau tidak sama, kita lakukan pengkondisian. Apakah K ini lebih besar dari middle atau kurang dari middle? Kalau lebih besar dari middle, maka daerah pencariannya akan berada di sebelah kanan. Tapi kalau lebih kecil dari middle, maka daerah pencariannya akan berada di sebelah kiri. Untuk contoh code-nya yaitu, untuk yang unordered, ini datanya 12.0. Seperti yang saya katakan tadi, kalau unordered ini datanya tidak dalam keadaan terurut. Tidak harus dalam keadaan terurut. Kondisinya yaitu, pertama, dia akan berhenti ketika datanya sudah pada indeks terakhir. Yang kedua, jika datanya sudah ditemukan. Maka kita butuh bantuan kondisi ini. Ini adalah kondisi ketika data berada di indeks terakhir. Sekarang kodenya false. Ini kita perlu bantuan untuk indeksnya. Ini adalah indeks ke-0. Kemudian kita lakukan perulangan. Selama kondisinya itu true dan I kurang dari list data atau I tidak, atau indeksnya tidak berada pada indeks terakhir, ini maksudnya kita lakukan pengecekan apakah key ini sama dengan data list indeks ke I. Jika sama dengan, maka yang indeksnya adalah I, kondisinya true. I ini stopping conditionnya, kita untuk stopping condition
Kemudian jika kondisinya true, yang direturnkan adalah index. Tapi jika tidak, returnnya adalah false. Ini data listnya. Data yang ingin dicari adalah 20. Maka hasilnya counternya atau komputasi ini sebanyak 6, ulangannya sebanyak 6. Ini berada di indeks kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini counternya 6. Kenapa? Karena kalau unordered, pencariannya, pengecekannya dimulai dari indeks ke 0. Berarti ini pengecekan, satu pengecekan di 12, kemudian di 0, berarti 2 pengecekan, 5, 3, di 1 ini 4, di 11 ini 5, kemudian pada saat 20, ini 6 pengecekan. 6 perulangan. Kemudian yang ordered sequential search. Perbedaannya yaitu cuma di ordered ini datanya dalam keadaan terurut. Jadi, jika K ini kurang dari data yang kita cek, maka otomatis pencariannya juga berhenti. Kondisi ini jika datanya sudah ditemukan, desktop false. Ini ketika data K ini kurang dari data. Ini untuk indeks. Ini kita lakukan perulangan selama kondisinya bernilai true dan stopping condition juga stopnya bernilai true. Kita lakukan pengecekan. Jika I sama dengan data list, artinya ini kita sudah berada di indeks terakhir, atau data listnya lebih besar dari K. Jika data list indeks ke I lebih besar dari K, maka stopnya true. Artinya perulangan akan berhenti. Atau ini, jika K-nya atau datanya sudah ditemukan, maka kita kondisinya true. Artinya perulangannya juga berhenti. Ini untuk stopping conditionnya. Ini counter hanya untuk menghitung berapa kali perulangan yang kita lakukan. Jika kondisi true, maka returnnya adalah index. Jika tidak, maka returnnya adalah false. Karena data dalam keadaan terurut, maka counter di ordered sebanyak 4 kali berada di indeks yang 3. Kemudian yang terakhir adalah binary search. Ini sama data dalam keadaan terurut, tapi kita membagi daerah pencarian menjadi 2 bagian. Untuk membagi daerah menjadi 2 bagian, kita mencari middle-nya dengan cara first ditambah last, kemudian di div dengan 2. First-nya ini indeks ke-0, last-nya indeks terakhir, kemudian di div dengan 2. Lakukan pengkondisian selama first kurang dari sama dengan last dan kondisinya true. Perulangan akan terus dilakukan. Kemudian data list mid sama dengan K, atau ini datanya sudah ditemukan. Ini jika data listnya, jika K-nya lebih besar dari data list, maka first-nya yaitu middle ditambah 1. First-nya berarti berada di indeks setelah middle. Kemudian jika K-nya kurang dari data list, maka last-nya yaitu mid dikurangi 1. Counternya 1, perulangan dilakukan 1 kali karena kebetulan 20 ini berada data yang di tengah sini. Jadi binary search kompetisinya paling